Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila qiyamah amma ba'du. Kaum muslimin, di pagi ini saya akan coba sedikit mengkaji dan mudah-mudahan menjadi setetes ilmu buat kita semua tentang hukum bunga bank. Perlu diketahui bahwa status hukum riba dengan hukum bank itu hukum bunga bank beda. Kalau status hukumnya riba itu jelas, itu udah mutlak haram. Ulama mengatakan bahwa riba itu adalah haram dengan dasar dalil ahallallahul bai'a wa haramar riba. Telah menghalalkan Allah terhadap jual beli dan telah mengharamkan Allah terhadap riba. Jelas itu, riba itu adalah haram. Yang terjadi, yang ada dalam khilafiyah itu tentang hukumnya bunga bank. Apakah bunga bank itu ada termasuk riba sehingga konsekuensinya hukumnya haram, apakah tidak? Nah ini, setelah kita kaji bersama, maka hukumnya bunga bank itu terjadi 3 pendapat ulama yang mesti kita jadi rujukan. Yang pertama itu adalah pendapat ulama yang mengharamkan. Dasar dalil daripada ulama ini yang mengharamkan bunga bank itu adalah sebuah kaidah kullu qardin jaroman fatan lil mukrid bahwa riban, setiap menghutangkan yang menarik manfaat kepada mukrid, kepada yang orang yang menghutangkan, maka itu adalah riba. Ini dasar dalil. Dan pendapat ulama ini yang mengharamkan ini jelas, ini pendapat yang hati-hati. Artinya selagi kita mampu maka ini yang dilaksanakan karena jelas lebih aman. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak haram. Artinya tidak termasuk riba. Dasar dalilnya adalah bahwa uang rupiah saat ini tidak bisa disamakan dengan alat tukar zaman dulu, yaitu uang emas dan perak, di mana kalau masalah uang perak dan uang emas itu stabil, tidak terjadi inflasi. Maka ketika berhutang diharuskan berbunga, itu jelas haram, itu jelas riba itu dalam mata uang emas dan perak yang disebut dinar dan dirham. Nah, selanjutnya kalau uang rupiah tidak demikian. Uang rupiah itu ada inflasi. Nah, ada inflasi sehingga dengan adanya bunga tersebut bisa untuk menutupi inflasi tersebut, yaitu penurunan nilai mata uang. Nah, inilah pendapat ulama yang mengatakan tidak bisa dihukumi tentang haramnya bunga bank. Itu. Selanjutnya pendapat yang ketiga adalah subhat. Ulama mengatakan subhat artinya tidak menentukan pasti haram dan tidak menentukan pasti halal, tidak menentukan bunga bank itu haram dan tidak menentukan bunga bank itu adalah halal. Nah, ini pendapat ini mesti kita juga sama-sama dipahami. Nah, selanjutnya setelah kita menyikapi hukum yang 3 tadi, satu adalah haram, kedua adalah halal, ketiga adalah subhat. Nah, pertanyaan adalah mana yang harus kita tempuh dan mana yang harus kita laksanakan. Nah, jelas kalau dalam hal ini selagi kita mampu, maka yang pertama yang lebih kehati-hatian. Tapi jika kita menyikapi orang lain atau kita sendiri dalam kondisi darurat, kita jangan menutup diri tentang adanya pendapat ulama yang mengatakan hukum bunga bank itu tidak otomatis riba, artinya mubah, artinya halal. Dan kita juga jangan menutup diri, ada para ulama yang mengatakan ini adalah subhat, tidak tentu 100% haram dan tidak tentu 100% halal. Nah, selanjutnya mungkin kita
ada sedikit pertanyaan. Andai kita mengambil pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan haram, apakah ada solusi lain untuk menyikapi kebutuhan kita? Jelas banyak solusi. Banyak solusi untuk sebagian kalangan. Mungkin kalangan lain itu tidak ada solusi kecuali harus melaksanakan akad yang diharuskan ada bunga bank. Nah, untuk tersebut boleh memakai dalil ad-daruratu bihil mudarat. Tapi dengan catatan benar-benar darurat. Nah, itu boleh dipakai dalil itu. Bahwa sesuatu yang darurat itu bisa mewenangkan, membolehkan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang. Kalau tidak darurat, ya wajib kita hindari semampu kita. Cukup sekian dan demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama dengan channel ini dan boleh untuk menanam kebaikan dengan subscribe, share, and comment sehingga channel ini berkah lebih masyhur dalam kebaikan maksudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.